orang yang punya talenta tertentu dan fokus di situ, hasilnya luar biasa, saudara-saudara. Saya ketemu dengan beberapa orang yang dia punya talenta, dan dengan talentanya itu dia berkembang dan akhirnya dia diberkati, dan karena diberkati dia bisa membantu pekerjaan Tuhan dengan talenta yang dikembangkan itu. Ketahuilah talenta saudara, kembangkanlah talenta saudara, dan hargailah itu dari Tuhan. Sesuatu yang Tuhan taruh di dalam diri saudara yang akan memperlengkapi saudara untuk saudara melakukan rencana Allah. Itulah talenta saudara. Masing-masing punya talenta yang berbeda-beda. Dan masing-masing harus bersyukur karena talenta itu akan dipakai Tuhan untuk menolong saudara-saudara. Amin. Kembangkanlah talenta saudara. Investkan uang saudara, waktu saudara, pikiran saudara untuk mengembangkan talenta dan fokus di situ, dan saudara pasti akan berhasil. Amin. Harus punya talenta, karena setiap orang pasti punya talenta. Yang berikutnya, membangun rasa hormat dalam kepemimpinan Anda dengan cara saya biasanya melakukan pekerjaan dengan baik. Di bidang apa? Usahakan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan baik. Karena ketika kita melakukan dengan baik, kita sedang membangun rasa hormat. Jangan melakukan sesuatu dengan asal-asalan. Karena kalau saudara melakukan sesuatu dengan asal-asalan, berkatnya asal-asalan. Asal masak, asal ngepel, asal belajar, asal melayani, nanti berkatnya asal-asalan. Apapun yang kau jumpai dengan tanganmu, Alkitab mengatakan, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Berkatnya apa? Berkatnya dari sono. Saudara-saudara, kemarin saya betul-betul dikejutkan, luar biasa. Saya berusaha, kalau diberi kesempatan untuk melayani, saya melayani maksimal. Saya akan memberikan yang terbaik. Kalau bisa pakai PowerPoint dan sebagainya. Dan saya melakukan itu. Walaupun capek, kadang-kadang khotbah 4 kali, capeknya bukan main. Saya mencoba untuk melakukan yang terbaik. Dan saya dikejutkan karena waktu saya melakukan yang terbaik, saya dapat berkat yang luar biasa. Tidak pernah saya duga. Pada waktu orang ini mengatakan, Pak, kami akan mengirim persembahan buat Bapak. Dan dia menyebutkan jumlahnya, saya kaget, kok begitu besar? Saya tidak pernah mendapatkan persembahan yang begitu besar. Dia bilang, orang-orang itu jemaat mencintai apa yang Anda katakan. Jemaat mencintai apa yang Anda khotbahkan. Jemaat mencintai Anda. Jemaat menghargai Anda. Ketika orang menghargai kita, ketika orang menghargai apa yang kita lakukan karena kita sungguh-sungguh, Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Ada hal-hal yang kadang-kadang membuat kita terkejut, saudara-saudara. Saya khotbah di sebuah gereja di Adelaide, di Rice Church. Dan orang di sana, kalau saudara melihat bagaimana pengurus gereja memperlakukan saya, saudara akan kagum sekali. Saya diperlakukan seperti tamu yang sangat istimewa. Setiap kali selesai khotbah, dijamu, dan semua yang datang adalah pengurus-pengurus gereja itu. Bahkan pertama kali datang hari Minggu, Minggu siang itu sudah pengurus gereja semua datang makan siang bersama. Itu semua pengurus gereja. Apa yang mereka mau tunjukkan? Rasa hormat. Itu menuntut sebuah etikat baik. Mari kita melakukan yang terbaik. Karena apa yang kita lakukan dengan baik mendatangkan rasa hormat yang baik. Amin. Suami-suami, jadilah suami yang terbaik supaya dihormati. Istri-istri, jadilah istri yang terbaik supaya dihargai. Hamba-hamba Tuhan, lakukanlah pelayanan yang terbaik supaya dihargai. Amin. Waspada dengan perkataan ini. Salah satu cara orang menghargai kita ialah dengan bagaimana kita mengucapkan kata-kata. Kalau kata-kata kita merendahkan orang akan merendahkan kita dari kata-kata kita. Termasuk dengan siapapun yang ada di sekitar hidup kita. Amin. Saya tidak mengambil setiap kegagalan atau kritik secara pribadi. Cara saudara membangun rasa hormat di dalam kepemimpinan ialah kalau ada orang yang mengkritik, kalau ada orang yang memberikan masukan, jangan langsung diambil secara pribadi. Jangan seolah-olah ini hanya untuk saya. Belum tentu. Kalau orang menghargai saudara, kritik atau masukan itu untuk membangun saudara, untuk menolong saudara, bukan untuk menjatuhkan saudara. Oleh karena itu hargailah kritik, hargailah masukan, karena itu akan menolong kita. Amin. Kalau saudara memberikan rasa hormat kepada orang lain, apa artinya? Tulis ini. Saya berhati-hati untuk tidak melukai kehormatan atau martabat orang lain. Kalau saudara menghormati orang lain, maka saudara, menurut Pak John Maxwell ini, saya harus berhati-hati untuk tidak melukai kehormatan dan martabat orang lain. Jangan pernah merendahkan martabat orang lain. Saudara sebagai pemimpin, berusaha, walaupun ini kadang-kadang sulit saudara-saudara, berusaha untuk tidak merendahkan martabat orang
lain. Kamu ini siapa? Kamu dari Papua. Orang Papua bisa bikin apa? Misalkan, kamu pasti akan tersinggung. Bisa perang kampung ini sebentar lagi. Tidak boleh. Kamu orang Jawa. Orang Jawa apa sih? Martabat orang. Hati-hati dengan kalimat-kalimat seperti itu dalam kepemimpinan, saudara-saudara. Itu bisa merusak rasa hormat. Hargailah orang lain. Rasa hormat pada orang lain artinya apa? Saya mampu melihat setiap orang sebagai orang yang diciptakan dan diberi karunia oleh Tuhan. Ini adalah tantangan yang sangat luar biasa. Kalau kita bisa melihat, saudara yang melayani di panti asuhan, lihatlah setiap anak, setiap jemaat kalau saudara di pelayanan, siapapun juga, itu sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan dengan mulia. Maka ucapan-ucapan kita ini sangat penting sekali waktu kita memperlakukan bawahan kita. Ya kan? Jangan sampai mengatakan dasar kamu bodoh, kamu ini pecundang. Kalimat-kalimat itu akan merusak dan bisa dikenang sepanjang masa. Nah, saya mau sedikit membawa masalah ini. Pak Robert menginterview David. Dan di dalam interview itu ada kalimat yang menurut saya juga rasa tertuduh juga. Apa yang paling kamu tidak menyenangkan atau kamu tidak senang? Dan dia menjawab, saya selalu dibilang bodoh. Kalau semua orang bilang saudara bodoh, apa jadinya saudara? Di dalam istilah psikologi sebetulnya itu adalah abuse, verbal abuse. Melecehkan orang dengan kata-kata. Dan melecehkan orang dengan kata-kata itu bisa dibawa mati. Dampaknya, lukanya bisa dibawa sampai mati. Orang bisa akhirnya putus asa. Udahlah, semua orang bilang saya bodoh, mau apa lagi? Tidak usah sekolah lah, semua bilang bodoh. Sekolah itu orang semua akan bilang saya bodoh. Orang bisa putus asa. Jadi hati-hati saudara-saudara mengucapkan apa, karena waktu kita menstempel orang dengan kalimat, dengan kata yang tidak sesuai dengan derajat orang itu bisa melukai orang. Ini penting sekali untuk kita semua yang ada di dalam pelayanan. Seluka-lukanya saudara, semarah-marahnya saudara, belajarlah untuk tidak memberikan label negatif pada diri orang lain, apalagi kita sebagai seorang pemimpin. Amin. Mampukah saya melihat orang lain sebagai ciptaan Tuhan dan orang yang diberi karunia oleh Tuhan? Ini tes buat kita. Mari kita bangun. Kalau belum bisa, mari kita bangun. Kalau kita kemarin gagal, mari kita bangkit. Memandang setiap orang sebagai ciptaan Tuhan yang ditempatkan bukan tanpa maksud. Setiap orang yang transit dalam kehidupan kita itu Tuhan kirim dengan maksud tertentu. Meskipun kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, mungkin Tuhan mau sesuatu. Mari kita perlakukan mereka sebagai makhluk Tuhan yang sedang mampir singgah dalam kehidupan dan perlakukan mereka dengan terbaik. Amin. Saudara tidak menyangka seperti Stephen Sahartian, Epen, dulu sopir saya. Berapa tahun dia jadi sopir tuh? Dia pengungsi yang jadi sopir, dia tinggal di rumah ngantar anak sekolah dan sebagainya. Terus masuk SPPT. Stephen sekarang menjadi kepala bagian pembelanjaan di rumah sakit yang sangat terkenal. Udah bisa beli mobil 2, punya rumah yang bagus, dia berhasil. Kita tidak pernah menyangka bahwa ada orang-orang yang dikirim oleh Tuhan untuk transit di dalam kehidupan. Dan tugas kita sebagai seorang pemimpin adalah menolong mereka menemukan karunia dan percaya diri sehingga Tuhan pakai. Amin. Amin. Jadi ingat kamu kalau suatu saat sudah keluar dari SPPT, Abner, jadi pengusaha roti bakar, ya kan? Ingat baik-baik, kamu pernah transit di sini. Dan gara-gara kamu jualan roti bakar itu akhirnya Tuhan pakai kamu, ya kan? Luar biasa. Siapa tahu yang lain-lain menjadi pengusaha yang lain dan akhirnya melayani Tuhan dengan cara di mana Tuhan memakai saudara dengan cara yang luar biasa. Jangan pernah meremehkan orang. Rasa hormat pada orang lain artinya apa? Saya dapat melewatkan kesalahan-kesalahan orang lain dan lebih melihat pada kebutuhan dan potensi mereka. Ini yang paling sulit.
Kita semua bikin kesalahan. Kita semua pernah dan akan membuat kesalahan. Saya jamin, bukan ramal, bukan sihir, bukan nubuatan. Saudara akan bikin kesalahan dalam hidup. Kalau sebagai seorang pemimpin kita hanya berfokus pada kesalahan, kita akan berhenti untuk menolong orang itu jadi pemimpin. Tapi kalau kita mau melewatkan kesalahan mereka dan mau berfokus kepada kelebihan kemampuan mereka, kita akan melihat orang-orang itu suatu saat menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Sanggupkah kita menolong orang yang ada kesalahannya dan memampukan mereka untuk memaksimalkan karunia-Nya? Dibutuhkan seorang pemimpin. Kalau dibilang gagal, cari tahu di antara murid Yesus yang 12 siapa yang tidak pernah menyangkali. Dari semua murid Yesus siapa yang paling banyak bikin kesalahan? Kasih tahu saya. Petrus. Petrus paling banyak. Namanya disebutkan hampir 96 kali, lebih dari itu. Dia paling banyak bikin kesalahan. Tapi di antara banyak murid yang luar biasa yang menjadi ketua sinode pertama siapa? Petrus. Kenapa Tuhan mau mendatangi Petrus dan mengajukan pertanyaan, Simon anak Yunus, mengapa kamu mengasihi aku? Karena Yesus melihat potensinya dalam diri Petrus. Di balik semua kesalahan dan penyangkalan yang pernah dia lakukan, masih ada sesuatu yang bisa dikembangkan, yang bisa dibangun di dalam dirinya Petrus. Jangan pernah menyerah karena kegagalan. Tolonglah mereka untuk sampai menjadi maksimal seperti yang Tuhan mau. Itulah tugas pemimpin. Berat, tapi itulah panggilan kita. Mentransitkan orang, menolong orang dari mana dia berada ke tempat di mana Tuhan mau. Amin. Kita lanjutkan besok. Saudara bisa menghargai orang? Mulailah dengan menghargai dirimu sendiri. Saudara bangga dengan siapa diri saudara? Amin. Saudara bahagia? Tidak ada penyesalan? Tidak ada pengandaian? Bisa mengampuni kesalahanmu sendiri? Bisa mengampuni kebodohanmu sendiri? Kita semua pernah bikin salah. Tapi jangan berfokus pada apa yang telah terjadi, fokuslah ke depan bagaimana Tuhan bisa memakai kita. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.